Nah, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Ayat keberapa sekarang? Ke-6 ya. Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. Kemudian kami kembalikan kepada kalian al-karrah, kemenangan yang kembali 'alaihim atas mereka. Wa amdadnakum, dan kami memanjangkan kepada kalian itu, atau apa, wa amdadnakum itu memberikan, dan kami memberikan kepada kalian itu bi amwalin dengan harta-harta, wa banina dan anak-anak, wa ja'alnakum dan kami menjadikan kalian aktsara nafira, yang banyak, nafiro yang banyak, maksudnya itu keturunannya nanti. Ayat ke-6 nih. Tsumma radadna lakumul karrah. Maksud karrah itu ad-daulata wal ghalabah, kemenangan. Jadi setelah diusir ya, yang pertama itu dikembalikan lagi, naik lagi tuh Bani Israel. Alaihim atas mereka. Ba'da mi'ati sanatin, setelah 100 tahun, biqatli Jalut, dengan pembunuhan Jalut. Nah, Jalut ini kan pada akhirnya mati ya. Tapi kalau misalkan Zakaria Yahya itu, Jalut itu kan dibunuh sama Nabi Daud kan? Masa Nabi Daud setelah Zakaria Yahya ya? Nah, ini beda tafsir begitu. Wa amdadnakum bi amwalin wa banin, dan kami menambahkan kepada kalian itu dengan harta-harta dan anak-anak, dan kami menjadikan kalian aktsaron nafiro, asyirah, yang banyak sekali keturunannya. Nah, di dalam tafsirnya itu sudah itu ya, 13. Aktsaron nas ijtima'an wa dhihaban lil adu. Jadi maksud aktsaron nafiro itu apa? Yaitu yang paling banyak manusia berkumpulnya dan perginya untuk menghadapi musuh. Jadi reinforcing, mengumpulkan kembali kekuatan untuk mengalahkan musuh yang ada. Ya kan, kalau misalkan 2 kali kekalahan berarti pernah menang dulu kan. Ya, jadi kalah, menang, terus kalah lagi. Begitu. Nafiro itu apa ini? Nah, sudah selesai itu. Nah, sekarang ayat ke-7. Ya udah, ini kan khabar ghaib ya. Kalau tafsir Wabadul ghaib bakal panjang, udah panjang. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. In ahsantum, apabila ahsantum kalian berbuat baik, ahsantum li anfusikum, maka kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Wa in asatum falaha, dan apabila kalian itu berbuat buruk, falaha, maka keburukan itu bagi diri kalian sendiri. Fa idza jaa wa'dul akhirati, dan apabila datang janji yang terakhir, liyasu'u wujuhakum, untuk menyedihkan wajah-wajah kalian, waliyadkhulul masjida kama dakhuluhu, dan agar supaya mereka itu memasuki masjid sebagaimana mereka memasukinya, awwalam marotin, yang pertama kalinya, waliyutabbiru, dan untuk mereka itu menghancurkan ma'alau, apa-apa yang telah mereka taklukkan, tatbiro,
dengan kerusakan. Nah, ini mengisahkan lagi ya. Ini tatwil ya, bukan tatwil. Kalau kan nggak ada tatwil ya. Apa ya? Jadi kan pesannya itu sederhana. Jadi keduanya ini sudah terjadi dan tatkala datang janji yang kedua untuk menyedihkan muka kalian, liyasu'u wujuhakum itu untuk menjadikan muka kalian itu nggak enak dilihat. Jadi setelah menang kalah lagi. Kita baca dulu tafsirnya. In ahsantum bitta'ati, apabila kalian berbuat baik. Berbuat baik itu dengan cara mengerjakan ketaatan. Ahsantum li anfusikum, maka kalian itu berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Kenapa demikian? Li anna thawabahu laha. Karena pahala dari kebaikan itu, pahala dari ketaatan itu, yaitu untuk diri sendiri. Wa in asatum, dan apabila kalian berbuat buruk bil fasadi dengan kerusakan, falaha, maka bagi diri itu isaatukum, keburukan itu bagi diri kalian sendiri. Fa idza jaa wa'du, dan apabila datang wa'du ay al-marrah, ya, kali al-akhirah yang terakhir, ba'atsnahum, maka kami mengutus mereka. Maksudnya yang semacam dengan mereka lagi, yang punya kekuatan besar itu, liyasu'u wujuhakum, agar menjadikan wajah kalian itu tidak enak dilihat. Maksudnya apa? Yuhzinukum bil qatli, membuat kalian sedih dengan pembunuhan, wassabiyi, dan dengan penawanan, huznan yazhuru fi wujuhikum, dengan kesedihan yang nampak pada wajah kalian. Waliyadkhulul masjidah, dan supaya mereka itu masuk ke dalam masjid yang disebut maksud di sini Baitul Maqdisi. Baitul Maqdis fayukhribu, maka mereka menghancurkannya lagi. Kama dakhuluhu, sebagaimana mereka yang musuh-musuh ini memasuki Baitul Maqdis, wa kharabuhu, dan menghancurkannya awwala marratin, pada pertama kalinya. Wal yutabbiru, dan supaya atau agar mereka itu yuhliku, memusnahkan ma'alau ghalabu alaihi, apa-apa yang mereka itu telah memenangkannya, tadbiro, dengan hilakan atau halakan, dengan kemusnahan yang sangat. Waqad afsadu sanian, dan sungguh Bani Israil itu telah membuat kerusakan kedua kalinya, biqatli Yahya, dengan cara membunuh Nabi Yahya. Faba'asa alaihim Bukhtanasor, maka Allah mengutus kepada mereka Bukhtanasor. Faqatala minhum ulufan, maka Bukhtanasor itu membunuh Bani Israil ulufan, beribu-ribu. Wasaba dzurriyyatahum, dan menawan anak cucu mereka. Wa khoroba Baitul Maqdisi, dan menghancurkan Baitul Maqdis. Nah, ini ayat yang ke-7. Ini sebetulnya panjang kisahnya. Cuman nggak saya bacain aja lah ya. Soalnya kalau baca kisah teh repot bacanya itu. Ya ala kulli halin itu sebentar, di sini ada nggak ya yang gampang itu? Ada nih tentang Bukhtanasor aja. Bukhtanasor itu maknahu ibnu Wanasor, ya, anaknya Wanasor, makanya disebut Bukhtanasor. Nah, adapun Wanasor itu adalah nama bagi suatu patung. Jadi anak patung, anak patung Sinasor itu. Kenapa Bukhtanasor itu dinamai demikian? Karena dia itu sewaktu kecil bahasanya itu, kalau anak kecil itu diterlantarkan sama orang tuanya di bawah patung itu. Itu yang anak nanawan ya, Bukhtanasor ya, anak yang tidak diinginkan. Matruhan inda sonamin walam yu'raf lahu abun, tidak diketahui bapaknya siapa. Fanusiba ilaihi, maka dinisbahkanlah kepada patung itu. Kila innahu malikul aqalim kulihat. Ya sudah. Jadi tatkala tumbuh karakternya keras. Gak punya bapak, gak punya ibu.
Tidak ada kehidupan. Nah begitu. Nah yang dibunuh oleh Bukhtanasor ini 40.000 Bani Israel. Yang ditawan itu sampai 70.000 orang. Nah setelah itu yang yang tidak ditawan dan tidak dibunuh disuruh bayar jizyah. Wah udah menderita pokoknya mah ya mah kayak gitu jadi Bani Israel. Nah itu sudah terjadi ya. Kemudian nomor 8 ayat 8. Asa rabbukum ayyarhamakum wa in udtum udna wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Asa bisa jadi rabbukum ayyarhamakum. Rob kalian, hai Bani Israel, ayyarhamakum memberi rahmat kepada kalian. Wa in udtum dan apabila kalian kembali, udna maka kami pun akan kembali. Maksudnya kalau kalian berbuat yang ketiga kali, kami bikin ketiga kalinya itu. Wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira dan kami menjadikan jahanam bagi orang-orang kafir ini hasira sebagai tempat penjara begitu. Nah, ini sebetulnya apa sih yang disampaikan? Maksudnya yang coba disampaikan itu apa? Ini kan Rasulullah itu sebetulnya ya yang paling ideal membela Rasulullah itu kan orang Yahudi sebetulnya itu. Yang paling ideal. Kenapa? Karena sifat Rasulullah ini sudah ditulisnya di dalam Taurat. Nah, Yahudi ini diberi diberi dua pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Imma taubat dari keadaan pendahulu-pendahulu mereka ya, dari membunuh nabi, atau ikut pendahulu mereka yaitu membunuh para nabi, yang di situ adalah Nabi Muhammad SAW, tapi diancam juga kami pun bisa berbuat ketiga kalinya begitu. Jadi kalau ini kan bakal jadi kerusakan ketiga nih. Kalau orang Yahudi ini sampai menolak Rasulullah, berarti akan menjadi kerusakan ketiga. Maka kami pun akan menjadikan hukuman yang lebih parah lagi begitu. Nah. Wa qulna fil kitabi dan kami telah berkata di dalam Alkitab, asa rabbukum ayyarhamakum. Mudah-mudahan atau bisa jadi Rob kalian memberi rahmat kepada kalian. Ba'dal marratis tsaniyah in tubtum. Setelah kedua kalinya apabila kalian taubat. Jadi kan si Yahudi mah rasis ya. Kalau misalkan mau jadi bangsa yang tinggi, mau jadi bangsa yang hebat, muliakanlah Rasulullah begitu. Taubatlah kalian dari perbuatan yang berulang kali kalian laksanakan begitu. Jadi dua kali ini bukan batas sebetulnya, tapi yang sudah terjadi supaya jadi pelajaran, jangan sampai berbuat demikian kepada Rasulullah. Wa in udtum ilal fasadi dan apabila kalian kembali kepada kerusakan, udna maka kami pun kembali ilal uqubati terhadap apa? Terhadap siksaan. Wa qad adu bitakdzibi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada kenyataannya si Yahudi ini telah kembali kepada kerusakan mereka, yaitu dengan cara apa? Dengan cara membohongkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasallatu alaihim miqatli Quraizah wa nafan nadir wa nafyin nadir wa duribal jizyatu alaihim. Maka terjadilah penghinaan yang ketiga itu sudah, yaitu Bani Quraizah kan dibunuh, ya, kemudian Nadir juga dibinasakan, Bani Nadir dibinasakan, dan diterapkan jizyah atas mereka yang tidak dibinasakan. Terulang lagi, sejarah yang terulang gitu. Sekarang kan naik lagi tuh. Cek orang ya, Bani Israel tobat ya. Udah Palestina dikuasai sama Israel. Atuh rangkul aja orang-orang Palestina udah. Ya kan selesai kan ya. Jadi udah kita ngobrol begitu gimana ceritanya, yang mau pindah silahkan kami kasih duit, yang mau di sini ya sudah di sini saja, kembalikan tanah-tanahnya kan selesai. Atuh udah lega Palestina. Israel teh lega atunya. Palestina itu luas. Apalagi mereka punya teknologi bagus gitu, adalah hidup damai. Ya kalau gitu nggak bakalan jadi kiamat juga sih. Tapi dilakukan keempat kalinya sekarang tuh. Ya, cuman ya siksaan Allah buat Bani Israelnya belum datang. Begitu. Cuman fasad mereka yang keempat sudah bikin tuh. Sudah bikin. Tinggal nunggu. Nah. Ini sudah selesai. Itu ada kisah panjang, saya nggak bacain kisahnya. Masuk aja ke ayat nomor 9.
Kan ti kamari Abaqarah ngobrolkeun Bani Israil Bani Israil ngobrolkeun ya. Orang Sunda mah teu diobrolkeun. Kan orang Sunda nu sifatna juga Bani Israil loba. Makanya kalau ngobrolin Bani Israil itu bukan ngobrolin ininya tapi ngobrolin apa? Sifatnya. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Inna hadzal qur'ana, sesungguhnya Quran ini yahdi memberi petunjuk lillati hiya aqwam, bagi perkara yang mana dia itu paling lurus. Wa yubasyirul mu'minina, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin, alladzina ya'maluna sholihat, yang mana mereka itu berbuat amal soleh, annalahum ajron kabiro, bahwa sesungguhnya bagi mereka itu pahala yang sangat besar. Nah, ini yang memang enak. Jadi orang mukmin yang soleh itu enak, banyak angin surga. Ya, ngobrolin keutamaan ngaji, ngobrolin keutamaan kasab, enak gitu ya. Nah, jadi orang mukmin yang maksiat itu deg-degan we. Ngobrolkeun A, geder kan hati-hatinya, ngobrolkeun B, geder. Ngobrolkeun riba, motor yang lunas, segala rupa. Ada banyak. Makanya suruh siapa tuh? Nggak jadi orang yang soleh ya. Nggak jadi orang yang soleh, jadi orang mukmin itu enak. Inna hadzal qur'ana yahdi, sesungguhnya Quran ini memberi petunjuk lillati. Maksud lillati ini maksudnya ailit tariqati, bagi jalan. Allati hiya aqwam, yang mana jalan itu adalah jalan yang paling lurus. Makanya ditafsirkan aqwam ini adalah apa? A'dalu wa aswabu, yang paling lempeng dan yang paling benar. Makanya nggak bisa kita itu orang Muslim paling nggak bisa mengatakan semua agama sama, nggak bisa. Nanti udah masuk ke dalam lebih dalam lagi, semua madhab sama, nggak bisa. Ya, ini kan Islam itu Islam, ya itu Islamnya Wahabi, ini mah Islamnya Asy'ariyah, Maturidiyah, nggak bisa. Ya, makanya kita itu selalu berdebat, agama itu selalu berdebatnya di situ. Wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mana mereka itu berbuat amal soleh. Apa kabar gembiranya itu? Annalahum ajron kabiro, bahwa sesungguhnya bagi mereka itu pahala yang sangat besar. Nah, dikatakan di dalam hasyiah nih, Al-Quran ini kan yahdi lillatihi aqwam, menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Apa maksudnya? Ai faman tamassaka bihi naja, yaitu barang siapa yang dia berpegang teguh kepada Al-Quran, maka dia akan selamat. Waman hada anhu halaka, dan barang siapa yang berbelok dari Al-Quran itu, maka dia akan musnah. Nah, fafil hadisi, ini ada syahidnya, itu hadis. Inni tarikun fikum saklain, sesungguhnya aku, kata Rasulullah SAW, meninggalkan bagi kalian itu dua perkara. Ma in tamassaktum, yang mana apabila kalian berpegang teguh bihima, kepada dua perkara itu, lan tadillu abadan, kalian selamanya tidak akan sesat. Apa itu? Kitabullah wa itrati, yaitu kitabullah dan keturunanku. Nah, itu dua perkara yang kalau kita berpegang teguh kepada. Begini nanti kalau misalkan ngobrolin keturunan, kalau sekarang itu enggak sedikit juga habib-habib yang ilmunya terbatas. Ya, kayak kemarin itu masalah Fakih Muqaddam Mi'raj 70 kali sampai dijadikan bahan fitnahan, itu gara-gara ceramahan Habib juga sebetulnya. Begitu. Jadi ada Habib ceramah, Fakih Muqaddam itu naik Mi'raj 70 kali bertemu dengan Allah. Ya gimana sih? Itu enggak ada di dalam kitabnya, itu enggak ada. Nanti kita bahas ya kalau bikin short. Yang kayak gitu kan enak dijadiin konten. Insyaallah. Ya, makanya ini maksudnya gini. Kalau di dalam hati ini sudah ada benci kepada keturunan Rasulullah, jangankan yang yang diijmakan seperti Bani Ba'alwi ini. Ada saja misalkan ini keturunan Rasulullah tapi dia itu lemah. Keadaan sebagai keturunan Rasulullah. Kemudian kita itu menghinakan. Itu udah enggak bakalan dapat yang saya lihat begitu ya. Ini udah enggak bakalan dapat barokah di dalam ilmu. Karena sesungguhnya kan kalau misalkan kita mencintai dzurriyyahnya Rasulullah, itu kan sebetulnya kita mencintai Rasulullahnya kan. Enggak ada urusan sama orang ininya, mah enggak ada urusan sebetulnya kita itu.
Karena ini mansubun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena ini dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita itu cinta kepada Rasulullah, maka kita mencintai orang itu. Ya, makanya ada Habib-habib yang salah di dalam menjelaskan ilmu, misalkan saya mah nggak bakalan bilang tolol kayak sih, nggak bakalan. Ya udah ya ini salah begitu ya. Kan beda dong. Ya si Imad mah nggak jelas bapaknya siapa. Ini mansubun ila Rasulillah. Ya masa kita samain. Cuman kalau salah ya tetap salah. Jadi bukan berarti nanti semua yang dibicarakan oleh habaib itu benar. Nggak juga. Dan itu secara ahwal diyakini oleh para habaib. Makanya beliau-beliau itu kenapa dikatakan nanti ya di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin kalau nggak salah, kenapa yang paling kuat ini Bani Ba'alwi sebagai keturunan Rasulullah SAW? Karena mereka itu nggak bikin madhab sendiri. Ini madhabnya Syafi'iyah, akidahnya Asy'ariyah, Maturidiyah. Beda dengan habaib Syiah. Habaib Syiah mah beda. Fikihnya Ja'far As-Shadiq itu masih Ahlul Bait. Kemudian tauhidnya itu masalah Sidna Ali dimasukin ke dalam bab tauhid. Itu beda tuh. Yang Ahlul Bait yang ada di Syiah beda dengan Ahlul Bait yang ada di Ahlus Sunnah. Lah sekarang Ahlul Bait yang paling kuat malah diruntuhkan. Ini kan kebodohan begitu. Makanya di sini ada bahasa kitabullah wa itrati. Kalau saya pahami wa itrati di sini bukan berarti begini ya, habaib begitu ya, habibah begitu. Beliau itu orang-orang mulia yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala itu dikasih nisbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada ismah itu mereka dari apa? Dari membawa kesalahan ila yaumil qiyamah. Itu yang kita husnuzoninya begitu, kata Mbah Soleh Darat kemarin kan. Jadi dosa-dosa yang dilaksanakannya itu bukan berarti tidak ada salah, bukan. Dosa-dosa yang dilaksanakannya itu bisa jadi malah kuat kemungkinan itu dihapus sebelum mereka wafat begitu. Dan Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas hal itu. Tapi perkataan yang salah itu mah banyak. Banyak yang kemarin keluar bilang tes DNA siapa? Ya Habib Rizik. Sebelum ada masalah iman ini kan. Ini kan jadi Habib Rizik itu terlalu apa ya? Terlalu bersemangat nih. Habib Rizik itu terlalu bersemangat. Ada rambut yang dinisbahkan kepada Rasulullah. Sekarang begini, orang-orang ngaku Ba'alwi padahal bukan Ba'alwi, banyak nggak? Banyak juga. Jadi Habib Rizik juga kesel. Habib Rizik juga kesel begitu. Kesel juga sama kelakuan orang-orang yang bukan Ba'alwi mengaku Ba'alwi. Nah kata Habib Rizik begini, udah sekarang mah tes DNA saja. Ada rambutnya Rasulullah nih. Yang ngaku-ngaku Ba'alwi, yang ngaku keturunan Rasul, cek DNA-nya begitu. Ya kita kan ahli fikih nggak bisa. DNA itu dimasukkan ke dalam menisbahkan atau menafikan nasab jauh gitu nggak bisa. Tuh itu yang salah siapa? Ya Habib Rizik juga salah bicara itu. Ya. Kemudian kemarin itu Habib Rehan. Ya Habib Rehan sama itu bilang kayak gitu. Faqih muqaddam. Mi'raj 70 kali. Ke langit ke-7 bertemu dengan Allah. Offside juga. Offside juga begitu. Ya. Aduh, ya gimana tuh? Namanya orang kok begitu. Ada keterbatasan ilmu. Ya, ada keterbatasan ilmu. Habib Bahar. Ya, satu Habib meskipun maksiat lebih mulia daripada 70 ulama. Itu kan beliau enggak mengatakan mutlaqan au muqayyadan kan. Diterimanya salah lagi. Kalau saya enggak menyalahkan hal itu. Cuman diterimanya akhirnya salah lagi begitu. Ya akhirnya mau gimana tuh namanya orang. Ya, enggak kena ismah dalam pengertian pembicaraan atau ilmunya. Tapi sebelum beliau ini wafat, insya Allah dosanya itu diampuni. Jadi jangan hasad sama itrohnya Rasulullah itu. Ya mau gimana lagi? Daripada hasad kan mending kita ikutan ya. Halo doakan saya Syarifah ya. Mudah-mudahan kan begitu ya. Ini Pak jangan masuk neraka enggak ajak-ajak, masuk surga enggak ajak-ajak. Jangan gitu. Ya tuh minta bawa lah begitu. Ya mending kita kayak gitu ya. Daripada kayak si Imad itu. Wah repot kayak orang kayak dia mah. Masya Allah. Itu kitabullah wa itrati. Nah mana tadi? Ajran kabiro. Yaitu pahala yang banyak. Aila ya'lamu qadrahu ghairuhu ta'ala.
Lihat bahasanya ya. Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an ini memberikan kabar gembira kepada orang mukmin yang beramal soleh. Ya. Coba, nggak dikoyid tidak melaksanakan dosa, enak nggak tuh? Yang penting kan amil soleh. Yang penting kan beramal soleh. Nggak disebutkan wala ya'lamu sayyi'at wala ya'malu sayyi'at. Coba bahasanya nih, wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat wala ya'maluna sayyi'at. Ada nggak? Nggak ada. Ya. Makanya keburukan itu ikuti dengan kebaikan. Karena dikoyitnya juga orang mukmin yang berbuat amal soleh. Kalau orang mukmin yang berbuat amal soleh kita masuk nggak? Yang pede saya nggak jawab nah. Masuk ke kita? Masuk ke tuh. Ya. Tadi sholat maghrib tuh. Sholat asar tuh. Sholat lohor. Sholat maghrib. Subuh. Sholat. Adaan atau kodoan? Ada. Rek adaan, rek kodoan. Sama saja mengerjakan amal soleh begitu. Kan begitu. Ini kan Allah Subhanahu wa taala enggak bilang tidak melaksanakan keburukan kan? Makanya keburukan itu lebih baik kalau di orang lain begitu ya, jangan dilihat. Kalau di diri kita sendiri ya lihat, kalau di orang lain jangan dilihat. Apa bagi orang mukmin yang beramal soleh ajron kabiro? Ini ajron pahala yang disifati kabiro, yang disifati kabir. Nah kata Imam Ashawi begini, ai la ya'lamu qadrahu ghairuhu ta'ala. Enggak ada yang tahu kadarnya ajron itu selain Allah Subhanahu wa taala. Para ulama itu bisa mengira-ngirakan satu majelis taklim itu menghapus 40 majelis dosa, 40 majelis ghaflah itu. Kita tahu nggak kadar sholat kita tadi segimana pahalanya? Nggak tahu kan? Kalau kecilnya nggak tahu, kalau besarnya nggak tahu, kalau nggak ada pahalanya kita juga nggak tahu. Bisa jadi itu satu sujud yang diterima oleh Allah itu mengalahkan semua dosa yang diperbuat seumur hidup. Karena nggak ada yang tahu kadarnya selain Allah Subhanahu wa taala. Ya karena nggak ada yang tahu, kita juga takut juga kan. Ya. Cuman ala kulli halin Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang mukmin yang beramal soleh ajron kabiro. Nah, wa hadzal ajru tsabitun liman amila sholihat. Dan pahala ini tetap bagi siapa saja yang mengerjakan amal soleh. Wa in lam yakun hafizon li alfazil Quran. Meskipun dia itu tidak menghafal lafaz-lafaznya Al-Quran tuh. Bukan buat hafizul Quran doang begitu. Hafizul Quran ya bagus. Ya, cuman apakah kita ini harus menghafal Al-Quran untuk mendapat pahala yang banyak? Enggak. Balil madaru alam tisalil awamir. Tapi perputaran pembahasannya itu pada mengerjakan perintah. Coba zakat mengerjakannya gimana hukumnya? Apa ayat Qurannya? Oke, masalah. Waktu zakat. Haji hukumnya. Haji wajib bagi yang mampu. Apa ayat Qurannya? Gak tahu kan? Gak, yang penting mah siamun mampu kerjakan haji. Yang penting itu di situnya. Ya, nggak harus hafal ayat Qurannya apa begitu. Nggak harus apa. Karena permasalahannya bukan di situ, tapi di dalam mengerjakan begitu. Berbuat baik kepada orang tua. Hukumnya apa? Wajib. Mana Qurannya? Gak tahu juga Qurannya. Berbuat baik kepada guru wajib. Mana Qurannya? Ayat Quran bukan. Kita gak tahu karena madarnya bukan di situ. Di dalam imtisalul awamir. Makanya kita itu kalau mau mengerjakan amal itu bukannya kitab fikih atau kitab adab. Wajtinabin nawahi, dan menjauhi larangan begitu. Ya, mabok, datanya dapat mabok wae, udah apal Quran aja. Mabok, kamu kenapa mabok terus? Saya nggak tahu Qurannya apa. Ya nggak apa-apa juga. Yang penting kamu itu menjauhi larangannya. Kemudian terakhirlah ayat berapa sekarang? 10 ya.
wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak iman kepada akhirat, maka kami persiapkan bagi mereka itu siksa yang pedih. Nah, wa yukhbiru, dan mengabarkan, maksudnya Al-Quran itu mungkin ya. Sebentar, ada di sini nih. Ajaran kabir. Wa yukhbiru. Oh iya, dan Al-Quran itu mengabarkan annalladzina la yu'minuna, bahwa sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman bil akhirati, kepada akhirat, a'tadna, yakni a'dadna, yaitu kami persiapkan, lahum bagi mereka, adzaban alima, azab yang sangat pedih, mu'liman atau mu'alliman, yaitu yang sangat, maksud pedih itu memedihkan, membuat pedih begitu. Huwa annar, yang mana itu adalah neraka. Udah itu mah gak ada itunya. Ya, cuman ala kulli halin bahwa Al-Quran itu selain memberikan kabar gembira, juga memberitahukan tentang ancaman. Di antara ancamannya itu adalah ancaman untuk orang-orang yang tidak yakin akan adanya akhirat. Apa kabar Al-Quran bagi mereka? Kabar Al-Quran bagi mereka adalah mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang mana neraka itu siksa yang sangat memedihkan begitu. Yang sangat pedih itu membuat pedih. Itu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan enggak sampai sini? Cepatnya sepertemuan 10 ayat. Ya kan ada rekamannya. Ada pertanyaan sampai sini? Jumlah sholat? Oh, enggak disebutin kalau di sini, enggak disebutin. Cuman ini kan pemberian nikmat kenabian, gitu. Jadi Nabi Musa itu diberi keutamaan, Nabi Muhammad pun demikian. Jadi supaya tidak ingkar, kan orang-orang musyrikin atau orang-orang Yahudi kan akan mengingkari terhadap Isra-nya Rasulullah SAW, tapi mereka tidak mengingkari terhadap kemuliaannya Nabi Musa. Padahal ini kan sama begitu. Kenapa yang satu diingkari, yang satu tidak diingkari? Berarti ini kan tarjih, ghair murajjih, kira-kiranya begitu. Kira-kiranya begitu. Lagi pertanyaan? Gak ada. Kita alhamdulillah dulu ya buat sesi ini. Alhamdulillahirabbil alamin.